warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang pengurangan pecahan. Sekarang buka bukunya halaman 6 ya. Oke anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, seperti yang telah kita belajar pada materi sebelumnya. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. 9/15 dikurang 2/15 sama dengan, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Jika kedua penyebutnya sama, maka penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya 15. Sekarang kita cari pembilangnya. Caranya siapa yang masih ingat? Iya, dibagi bawah kali atas. 15 dibagi 15, 1. 1 dikali 9, 9. Selanjutnya sama seperti tadi ya. 15 dibagi 15, 1. 1 dikali 2, 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dapat kita kurangkan. Jadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kemudian penyebutnya tetap ya 15. Contoh soal yang kedua. 5/6 dikurang 2/4 sama dengan, sekarang perhatikan. Penyebutnya berbeda ya. Kalau penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Caranya dengan mencari kelipatan. Nah, sekarang lihat mana penyebut yang paling besar, 6 atau 4? Betul, 6 ya. Sekarang kita tes. 6 dibagi 6 bisa tidak? Bisa. 6 dibagi 4? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita cari kelipatan dari 6. Yuk kita cari kelipatan dari 6. Berapa kelipatan dari 6? 12. Sekarang kita tes ya. 12 dibagi 6 bisa tidak? Bisa. 12 dibagi 4? Bisa juga. Jadi penyebutnya 12. Kemudian kita cari pembilangnya ya, caranya kayak tadi. Bagi bawah dikali atas, berarti 12 dibagi 6. 12 bagi 6, 2. 2 dikali 5, 10. Selanjutnya, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Kita tulis 6-nya di sini. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dapat kita kurangkan, jadi 10 dikurang 6, 4. Penyebutnya tetap ya 12. Sekarang kita lihat 4/12, kira-kira masih bisa disederhanakan tidak? Bisa ya, masih bisa disederhanakan. Jadi sama-sama dibagi 4, jadi 1/3. Contoh ketiga, yang ini pecahan campuran ya. 3 4/5 dikurang 2 1/2 sama dengan, langkah pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Cara mengubah ke pecahan biasa sudah pernah Ibu bahas ya di materi sebelumnya. Caranya 5 dikali 3, 15 ditambah 4, 19. Penyebutnya tetap ya 5. Selanjutnya sama seperti tadi, 2 dikali 2, 4, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5/2, penyebutnya tetap ya 2. Nah sekarang kita lihat penyebutnya berbeda ya, maka kita samakan dulu penyebutnya.
Dengan cara sama seperti tadi ya, jadi didapatlah penyebutnya 10. Untuk mencari pembilangnya, bagi bawah dikali atas. 10 dibagi 5, 2 dikali 19, 38. Sekarang 10 dibagi 2, 5 dikali 5, 25. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dapat kita kurangkan. 38 dikurang 25 sama dengan 13. Penyebutnya tetap ya 10. Karena nilai pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi didapatlah pecahan campurnya 1/3/10. Materi yang kedua, pengurangan pecahan desimal. Cara yang lebih mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal ya. Perhatikan contoh berikut. 0,75 ditambah 0,52 sama dengan. Siapa yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, untuk menyelesaikannya gunakan cara bersusun ke bawah dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Sekarang kita mulai hitung dari sebelah kanan. 5 dikurang 2, 3. Selanjutnya 7 dikurang 5, 7 dikurang 5, 2. Dan yang terakhir 0 dikurang 0, hasilnya 0 ya, maka hasilnya 0,23. Kita lanjut ke materi yang ketiga, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sama seperti penjumlahan berbagai bentuk pecahan, untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. 0,75 dikurang 50% sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama, samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Karena 0,75 sudah dalam bentuk desimal, maka yang akan kita ubah adalah 50%. 50% kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau persen itu pernya pasti 100. Jadi kalau 50% sama dengan 50/100. Nah, sekarang sudah diubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Baru kita dapat ubah ke bentuk desimal. Jadi bentuk desimal dari 50/100 itu sama dengan 0,5. Jika ada yang masih bingung bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal, silahkan tonton di video ibu sebelumnya ya. Karena bentuknya sudah sama, maka dapat kita kurangkan. Jadi 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Cara yang kedua, samakan pecahan menjadi bentuk persen. Karena 50% sudah dalam bentuk pecahan, maka yang akan kita ubah adalah 0,75. Untuk mengubah 0,75 ke dalam bentuk persen, kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya. Masih ingat cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Ya, kita lihat berapa angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti nolnya 2 atau 100. Jadi 75/100. Karena pernya 100, maka kalau dipersenkan jadi 75%. Nah, sekarang karena sudah sama-sama persen, maka dapat kita kurangkan. Jadi 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Tugas kerjakan latihan 2 halaman 8 nomor 1 DI, 2 CD, 3 HI. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.